itu, sesulit apapun itu, kalau direncanakan dengan baik, ya, direncanakan dengan baik, dan punya niat dan itikat yang baik, tulus, ikhlas, maka insya Allah hasilnya akan bagus. Ya, jadi saya apresiasi luar biasa kepada ketua panitia, ya, MOS. Nah, sekaligus dengan penilaian ini, saya memberikan tugas tambahan lagi ke Pak Sakir untuk mendampingi kurikulum, mendampingi Ibu Anci, ya, meskipun tidak berdampingan duduknya ya. Di sini maksud saya mendampingi dalam bidang tugas. Kenapa? Karena apa yang kita terapkan di PLS ini, ya, pendidikan luar sekolah ini yang kita mau adopsi, dalam pembelajaran. Jadi mulai hari Senin itu kita sudah menggunakan model pembelajaran daring dengan bertumpu dan mengandalkan WA, ya, WhatsApp. Nah, saya berharap wali kelas yang sudah dipercayakan oleh Ibu Anci untuk menangani anak walinya, mulai sekarang itu sudah harus berkomunikasi intens dengan anak walinya. Kalau memang baru, tentu diawali dulu dengan perkenalan, ya, baik itu perkenalan walinya ke siswanya maupun perkenalan siswa dengan siswa yang lain. Saya berharap ini menggunakan WA. Sekali lagi, wali kelas tolong sudah membuat grup-grup anak walinya. Ya. Selanjutnya nanti dalam pembelajaran maka guru akan menggunakan WA yang pertama. Misalnya mau mengajarkan pokok bahasan A, maka Bapak Ibu guru yang mengajar itu pertama yang dia lakukan adalah mengirimkan ke grup wali kelas itu materi yang mau diajarkan. Caranya bagaimana? Kita punya buku BSE elektronik, tapi saat ini itu berbentuk PDF. Jadi ditransportasi dulu, transformasi ke Word. Jadi buku BSE-nya berbentuk Word, ya. Ini yang dipenggal, ini yang dipotong-potong, atau ini yang dikopi-kopi, atau ini yang difoto, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sekaligus. Itu akan memberatkan HP anak-anak kita. Jadi misalnya pokok bahasannya tentang apa? Ya mungkin hanya 2 lembar atau hanya 1 lembar yang dikirimkan anak-anak. Ya. Sekali lagi ini masih saya membahas tentang menggunakan WA, WhatsApp. Setelah mengirimkan materinya, maka Bapak Ibu bisa membuat video. Silahkan buat video kita syuting diri, kita menjelaskan tentang materi yang dikirim. Jangan lama-lama, durasinya mungkin hanya 5 menit. Nah, kirim lagi juga ke situ. Ya, atau boleh menggunakan rekaman. Di WA kita kan ada rekaman ya. Ada gambar speaker di situ. Kita boleh menjelaskan lewat di situ. Termasuk tanya jawab,
kepada anak-anak tidak perlu menulis. Jangan pakai menulis. Pakai saja speakernya. Ya, karena kalau video itu berat juga. Video berat. Lebih bagus menggunakan itu speaker. Tindih speakernya, baru Bapak bicara, Ibu bicara, menjelaskan itu. Termasuk buka sesi pertanyaan. Dan kelebihannya ini boleh dipenggal-penggal. Misalnya, kita menjelaskan tentang si A dulu. Selesai. Jadi, kalau mau mulai runut, ya, hari ini anak-anakku kita belajar tentang ini. Dengan tujuan ini dan manfaatnya ini. Selesai. Masuk lagi. Ya. Speaker berikutnya. Yang dimaksud dengan ini. Lepas lagi. Nah, contohnya seperti ini. Lepas lagi. Oke, baik. Sekarang anak-anakku dari penjelasannya Bapak, penjelasannya Ibu, apakah sudah dimengerti? Atau masih ada yang belum jelas? Saya persilahkan anak-anakku untuk mengajukan pertanyaan. Selesai? Nah, seperti itu. Jadi kita optimalkan WA dulu. Ya? Nah, sesekali kita kalau rindu bertatap muka menggunakan Zoom. Tapi saya berharap sebelum menggunakan Zoom, wali kelas sudah membimbing, mengajari, melatih anak-anak kita untuk bagaimana memasang Zoom di HP-nya. Kemudian tutorial bagaimana menggunakannya. Ya? Oke. Jadi dua itu saja dulu kita optimalkan. WA dan Zoom. Jadi sekali lagi saya berharap wali kelas mulai hari ini perkenalan dengan anak walinya, kemudian jelaskan seperti apa pembelajaran kita ke depan. Nah, kalau ada wali kelas yang berniat mau membagikan buku paket, dibolehkan. Buku paket kita sudah ada. Silahkan, boleh dibagi. Hanya saja, sekali lagi hindari berkumpul. Tidak boleh ada kegiatan berkumpul. Ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini, apalagi Parepare setiap hari ini ada saja yang bertambah kasus positif, corona, maka kita wajib saling menjaga. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, sekaligus kita bisa menjaga orang lain. Bapak Ibu, saat ini di daerah tertentu itu sudah memberlakukan denda bagi yang tidak menggunakan masker. Ya, di Jawa Barat, DKI, mereka yang tidak memakai masker keluar, ya, berkeliaran atau jalan-jalan, apapun itu urusannya, mau ke pasar, mau beli apa, tidak menggunakan masker, maka diberi denda itu minimal 100.000. Di Jawa Barat bahkan 150. Coba. Ini menandakan bahwa pemerintah menginginkan kita ini semua menjaga diri kita. Karena kalau kita taat semua orang menjaga dirinya, maka dia pasti mengamankan lingkungannya, dan orang yang bisa mengamankan daerah yang aman lingkungannya tentu akan mengamankan negaranya. Ya, sekali lagi saya berharap Bapak Ibu dan Bu Yulis tidak pesangkan lagi masker. Ya, ada masker SMP 4. Ada mungkin yang pakai hari ini saya lihat dulu. Aduh, tidak ada yang pakai. Ya? Ada. Nanti Bapak Ibu silahkan ambil.
ya boleh ambil lebih dari satu, ya boleh dua. Dulu kan dikasih ki dua, dikasih ki lagi dua. Masa mami masker harus banyak-banyak, kan dicuci gitu. Nah, cukup dua. Ya, kalau misalnya dua nanti hilangi lagi, ya lapor ki saja sama Ibu Yuli, siapa tahu masih ada stoknya. Sepanjang masih ada stoknya kan memang mau dipakai, ya. Yang dipakai, yang belikan masker kan juga uang sekolah. Kalau Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu tidak terkontaminasi, kan sekolah juga yang jadi bagus, ya. Oke, baik. Saya tidak terlalu jauh ke situ. Saya fokusnya sekali lagi saya sampaikan bahwa model pembelajaran kita ke depan menggunakan WA dan Zoom. Tetapi yang lebih banyak porsinya adalah menggunakan WA. Oke, itu dulu dari saya, Bu Anci. Wah, cantik sekali saya lihat Jose ini hari. Wah. Ya, silahkan dibuka babakan pertanyaan. Ya, terima kasih penjelasannya kepada Bapak Kepala Sekolah yang ganteng hari ini. Lu jauh nih. Ya, jadi silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuka mandiri mic-nya. Siapa tahu ada yang masih mau dipertanyakan, masih ada yang kurang jelas, saya persilakan dibuka sendiri mic-nya. Salah Pak Peter, Mama. Ya. Jadi nanti sisa waktu lagi 10 menit ya. Jadi nanti kalau misalnya keluar sendiri, bisa join kembali di link yang tadi. Bagaimana? Ada yang bertanya? Silakan. Iya, silakan Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Jadi apa ini kira? Bah, bah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari Pak Tamrin. Mungkin ada dari teman lain yang bisa yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin mau memberikan saran bagaimana supaya pembelajaran kita ini lebih bermakna. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya. Sepertinya tidak ada yang membuka mic dan tidak ada juga yang mengangkat tangan. Iya deh. Oh, angkat tangannya bukan di video, Bun. Hah? Saya tunggu angkat tangannya di ini. Gimana jadi jumpa? Angkat tangannya di chat. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kembali melaksanakan pertemuan. Jadi untuk hari ini kita membahas bagaimana pelaksanaan PBM ke depannya ini. Ya. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana kan sudah 4 sekali. Sudah 4 hari ini kita melaksanakan PLS yang anak-anak atau siswa
bergabung itu baru sekitar 70%. Jadi bagaimana kira-kira solusinya ini anak-anak kita yang belum bergabung, yang 30% ini, kalau kelas 8 dan kelas 9 kan mungkin tidak ada masalah, karena pengalaman kemarin sudah ujian, sudah full. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, ini yang 30% ini bagaimana, supaya bisa juga mengikuti pembelajaran. Ya. Saya kira untuk sementara itu saja dulu Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mini Bapak? Ya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah? Baik, saya jawab dulu apa yang disampaikan Pak Tamrin. Jadi, kita memang ke depan ini harus ditindaklanjuti model pembelajaran ini dengan semacam pendidikan, pelatihan, atau seperti kayak seminar-seminar begitu, webinar.